Jadi di video ini gue bakal jelasin gimana gue pakai AI coding tools kayak Cloud Code, Qwen Code, dan segalanya untuk ngebikin full stack web app. Dan ini tuh menurut gue udah paling optimal ya, karena gue udah bertahun-tahun ya bikin full stack web app dan banyak sekali trial dan errornya. Dan sekarang dengan adanya AI coding, menurut gue tuh sangat-sangat mudah jika kalian mengikuti perencanaan yang tepat ya gitu. Jadi oke, langsung aja mulai. Jadi gue udah bagiin jadi kurang lebih 6 step untuk workflow gue biasanya. Ini kalau start dari nol ya. Pertama, dan menurut gue ini paling penting banget, itu perencanaan. Kenapa? Karena sekarang tuh, ya ini kalian tuh harus memposisikan kalian sebagai seorang pemimpin gitu ya, atau seorang bos lah ya dalam tim gitu, dalam tim development. Karena ya kalau kita lihat realitanya, sekarang tuh banyak yang nge-treat AI coding agent kayak misal Cloud Code atau Qwen Code itu untuk melakukan atau mengexecute semua codingannya gitu. Itu tuh udah sering banget gue temuin ya. Nah, jadi posisi kita itu harus sebagai seorang yang memberi rencana yang tepat gitu kan. Dan kita kan yang pastinya paham dengan user dan ide kita sendiri gitu. Jadi step yang pertama itu pasti kita mematangkan ide dan membuat rancangan yang tepat yang bisa dipahami dengan AI. Nah, menurut gua metode itu sebenarnya ada banyak ya untuk melakukan ini. Kalian bisa bikin dari nol pakai Google Docs gitu kan, kayak brainstorm sama teman-teman kalian atau sama user. Atau yang paling mudah itu kalian mungkin udah ada idenya, kalian tahu problemnya, itu langsung aja chatan aja sama AI. Karena gue temuin ya, itu cara paling mudah komunikasi sama AI itu menggunakan dengan membuat suatu rancangan menggunakan AI juga gitu. Jadi yang biasa gue lakuin, gue buka Claude atau ChatGPT atau Gemini gitu kan, atau Qwen atau DeepSeek. Terus chatan aja gitu tentang ide gue, kira-kira perlu tech stack-nya apa aja, terus app flow-nya itu gimana. Nah, terus yang kedua itu pakai starter kit. Jadi kalau emang udah tahu ya yang pengen kalian pakai, itu ya udah kalian langsung cari aja di GitHub atau di Perplexity apa starter kit atau boilerplate yang udah ada dan gampang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi kalian. Contoh kalian pengen pakai, kalau gue sih biasanya Next.js ya, Next.js terus pakai Shadcn, terus backendnya pakai Supabase gitu kan. Ya udah kalian paling 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 mudah itu search aja di Perplexity atau di GitHub starter kit atau boilerplate pakai Next.js, terus Supabase dan Shadcn. Itu pasti ada banyak dan kalian pilih aja salah satu yang mungkin paling update sih saran gue ya. Nah, terus udah kalian kalian tinggal clone atau nggak bikin template pakai GitHub ya. Terus udah mulai aplikasi kalian pakai itu biar apa? Biar lebih mudah biar lebih cepat untuk mulainya karena kalau misalnya kalian pengen setup dari nol dengan AI coding agent itu tuh masih ada sih menurut gua kemungkinan bakal salah konfigurasi segala macam dan itu menurut gua nggak optimal karena nanti kalian bakal lama sendiri gitu dan alternatifnya itu ini kan itu sangat-sangat mudah dan cepat gitu. Oke, jadi mungkin gue bakal mulai dulu ya, gimana gue lakuinnya untuk step pertama dan juga kedua gitu. Jadi untuk step pertama nih gue langsung aja praktekin ya. Gue tuh biasanya langsung kalau kebetulan gue sih sekarang lagi nyoba DeepSeek sih, karena mereka kan mereka tuh baru rilis AI atau model baru mereka kan yang V3.1 kan. Itu gue lagi nyobain dan gue sejauh ini suka banget sih. Dan jadi langsung aja ya gue peragain ya gimana gue mulai dengan step satu ini. Itu gampang aja ya, untuk ide sekarang gue pengen ngebuat aplikasi yang bisa nge-tracking lah ya financial dari perusahaan gue gitu. Contohnya ya. Oke, langsung aja gue bikin promptnya. Oke, gue baru aja bikin promnya seperti ini ya. Jadi simpel aja sih sebenarnya gue jelasin karena kalau dalam hal ini ya gue udah tahu sih stacknya itu kayak gimana ya. Tapi kalau kalian yang emang masih bingung stacknya pakai apa, gue saranin juga sih pakai stack kayak gini. Tapi kalau kalian pengen explore nggak apa-apa catatan dulu aja sama AI-nya gitu ya. Cuma intinya tuh paling penting tuh kalian tulis ide kalian, problemnya itu apa, dan juga minta mereka bikin ringkasan ya dalam bentuk alur aplikasinya dan juga fitur-fitur utama yang emang pengen disediakan di aplikasinya. Nah, nah ini kalian kalau emang udah ada detailnya, boleh aja tulis aja gitu. Kayak misalnya kalian pengen aplikasinya oh bisa ekspor ke CSV atau bisa ngirim email notification gitu kan. Nggak apa tulis aja. Cuma ini gue
secara umum perumpamaan itu gue belum tahu sih pengen apa aja, jadinya gue tulis seperti ini ya. Ini yang umum. Dan kalau DeepSeek atau banyak AI lain juga sekarang udah provide thinking model ya. Gue pengen pakai yang DeepThink, itu thinking model mereka. Terus juga untuk search, kenapa gue pakai search? Karena biasanya tuh docs ataupun referensi-referensi itu bisa didapetin melalui fitur ini ya. Jadi misal ada apa ya, ada informasi terbaru mengenai Next.js, Tailwind, Shadcn atau tag-tag yang gue pakai, atau mungkin ada contoh lainnya di Google atau di search engine mereka, itu bisa di provide sebagai konteks juga. Jadi mengimprove nantinya ringkasan yang mereka bikin gitu. Oke, jadi langsung aja kita coba ya, kita start. Sambil nunggu DeepSeek ngelakuin riset dan segala macam ya, gue bakal nunjukin sih caranya kalian bisa dapetin starter kit ataupun ya istilahnya boilerplate lah ya untuk mempermudah kalian mulai bikin aplikasi kalian ya. Jadi gue bisa pakai Perplexity. Ini sebenarnya ada free plan-nya ya, ini gratis, cuma ada limitnya. Tapi nggak apa-apa lah kalau sekali dua kali nge-search itu masih bisa. Jadi contohnya gue mau bikin yang Next.js, gue nyari starter kit atau boilerplate Next.js pakai Shadcn dan Drizzle ya. Ini gampang banget tinggal search. Ini kayak search Google aja sih. Cuma bagusnya Perplexity itu dia ada processing pakai AI-nya. Jadi bisa gampang dapetin informasi dan mengolahnya ya. Gue lupa banget sih nulis nyuruh dia untuk bikin nyari starter kit atau boilerplate-nya. Jadi gue langsung aja nih gue tambahin follow up-nya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya. Ini penjelasannya dan juga hasil search-nya dia dan referensinya itu udah lengkap. Kalian bisa pilih aja salah satu, bisa ini udah ada GitHub-nya juga, jadi gampang yang lihat kodenya atau readme-nya gitu ya, untuk melihat apakah cocok atau emang eh, apa ya? Apa untuk melihat apa emang cocok atau perlu lagi nge-search ulang di Perplexity. Itu. Ini contoh aja sih. Oke, jadi ini udah kelar ya dibikin sama DeepSeek tadi ya, riset dan juga ringkasan umumnya lah ya untuk aplikasi ini. Cuma gue tuh pengen ini dalam bahasa Inggris sih. Coba ya kita prompting lagi dikit. Ini kalau emang kalian emang ada revisi gitu ya, itu bebas aja kalau mau ngecat terus sampai benar-benar mateng itu bebas. Makanya gue saranin pakai yang gratis kalau kalian gak ada subscription ya, karena itu bisa cukup banyak catannya. Oke, tadi kan kita udah di step 2 sebenarnya ya untuk pakai starter kit. Ini sebenarnya bisa optional, cuma gue sangat sarankan. Dan untuk kali ini tadi kan gue udah jelasin gimana cara carinya gitu yang tepat gitu untuk stack kalian. Nah, tapi kebetulan gue udah bikin sih, dan ini baru juga ya gue rilis. Nah, namanya itu Code Guide Starter Full Stack. Ini dia pakai Next.js, Drizzle, dan Postgres ya untuk backendnya. Dan stylingnya pakai Tailwind dan juga Shadcn. Ini gue pakai kemarin sih sebenarnya udah untuk bikin aplikasi. Cuma kalau misalnya kalian nemu nih starter kitnya, biasanya tuh udah ada ini ya, ada tombol use this template. eh, Terus bisa klik aja di sini. Kalau enggak kalian tinggal clone aja sih. Nah, ini contohnya ya. Gue pengen bikin kan ini tadi finance dashboard lah ya, finance. Ini, oke. Nah, terus udah ini bisa public, bisa private, bebas. Gua mau bikin public dulu biar bisa dilihat sama semuanya. Dah, nanti bakal di-generate ya repo baru, jadi bisa kalian clone. Oke, ini kayak sedikit error dari GitHub sih. Nah, tapi udah muncul nih harusnya dan ini kelihatan sih kayak oke, generated from starter kit yang tadi gue pakai ya. Jadi kalau misalnya udah di tahap ini, itu kita lanjut ya ke tahap ketiga, yaitu kita bikin summary-nya ya. Jadi kita perlu clone dulu nih starter kit atau repo yang udah tadi kita buat ke lokal kita. Bisa langsung aja ke terminal kalian dan paste aja ya git clone URL-nya dibuat. Oke, udah kelar. Oke, dan ini mudah aja ya, tinggal open foldernya yang tadi. Ini ada finance dashboard, open. Dah, ini udah di setup, repository-nya ini udah siap dipakai. Cuma untuk step selanjutnya ya, untuk step ketiga ya, kita perlu bikin summary dulu. Nah, ini gue biasanya bikin ada di root aja sih. Jadi app summary kayak gini, .md. Nah, ini ya, .md. Terus udah, kalian tinggal kopas aja yang tadi dari DeepSeek ya. Ini kan pas kita cek udah kelar nih ya. Oke, udah kelar. Tinggal copy aja, copy, paste di sini. Udah, udah kelar.
Ini step ketiga ya, semudah itu. Sekarang lanjut ke step berikutnya, yaitu yaudah kita bisa mulai prompting aja. Nah ini untuk contoh videonya, gue bakal pakai Quencode ya, karena ini lagi gratis. Gue juga saranin kalian kalau emang belum punya subscription ke Cloud Code atau ke coding agent lainnya lah ya, gue saranin coba dulu pakai Quencode. Ini gratis dan gampang banget dipakai. Ya sebenarnya menurut gue sih sama semua ya cara makanya. Lu tinggal buka CLI-nya, terus udah tinggal prompting aja. Cuma kalau di sini triknya itu dalam prompting pakai coding agent ya, itu kalian nge-mention tadi app summary ya. Ini bisa dibilang jatuhnya tuh knowledge base kita sekarang ya. Cuma kalau mau lebih advance bisa jauh lebih banyak sih penjelasan mengenai aplikasinya ya. Cuma untuk kali ini gue bakal bikin promptnya dulu. Oke, jadi ini prompt pertama gua. Ini sebenarnya kalian juga nggak harus persis banget sih. Cuma intinya yang gua udah sering cobain ya, itu kalau misalnya mau nge-prompting di awal, itu harus lumayan jelas ngejelasin apa yang kalian pengen pakai dan juga gimana approach-nya gitu. Nah, walaupun kita udah pakai starter kit, tapi kadang tuh agentnya tuh suka suka halusinasi sendiri cuy. Makanya tuh wajib banget ya kalian nge-mention summary yang udah kalian buat. Dan kedua, itu juga memperkuat apa ya statement bahwa approach-nya itu harus menggunakan yang sudah ada di starter kit ini gitu. Karena kadang mereka nggak ngelihat semuanya dan malah bikin atau install library baru. Itu pengalaman gue sih. Tapi kalau emang kalian ada approach yang lebih mudah nggak apa-apa dan ingat juga ya, ini tuh bisa kalian tuh nggak harus nge-prompt sekali doang. Nanti kalau emang udah kelar bisa nge-prompting terus sampai emang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian gitu. Dan dan untungnya Quen itu lagi gratis per hari itu 2000 request. Jadi menurut gue itu sangat banyak sih untuk kalian bisa ekspor. Jadi langsung aja kita mulai. Dan biasanya kalau udah mulai, ini suka ya tergantung ya size atau kompleksitas dari aplikasi kalian. Cuma gue bisa suka tinggalin dulu sih makan kayak atau makan YouTube gitu. Ini untuk yang di awal ya, di awal kayak gitu biasanya. Tapi nggak apa, emang seperti itu sekarang ya. Kalian bisa enak santai. Atau kalau emang mau produktif, kalian bisa riset-riset fitur baru, cari tahu AI baru gitu-gitulah ya. Cuma ya bebas terserah kalian. Oke, gue udah balik. Ini kita lihat ya, udah kelar nih si Quen. Tadi waktunya cuma 12 menit. Tumben ya, biasanya lebih lama. Tapi pas gue lihat di sini, dia tuh jalanin beberapa komen ya untuk ngejalanin database-nya dan juga development servernya. Jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu testing, tahap kelima. Tujuan dari testing itu kita ngecek sih, ini sebenarnya tuh apakah udah sesuai dengan ide kita di awal ya. Dan ini juga sekaligus ngelihat errornya di mana dan juga kalau misalnya ada bug seperti ini ya, ada error, kita cukup kopas aja ini error gitu kan. Nanti bakal dibenerin. Udah gitu aja. Dan kalau emang kalian pengen percepat, ya kalian bisa debugging sendiri ya, bisa ngelihat di Google, Perplexity, atau nggak di dokumentasi dari library yang dipakai. Tapi kalau kalian pengen istirahat lagi, silakan tinggal prompting, terus udah cabut aja. Terus balik lagi kalau udah kelar. Jadi gue udah, tadi itu di tahap 5 gue testing, semua halaman gue tes, semua fungsi gue tes. Terus gue lanjut ke troubleshooting ya, karena ada beberapa error, ada juga beberapa bug. Nah itu sebenarnya proses gue troubleshooting itu gue langsung kopas aja sih errornya ke agentnya ya itu Quen itu di tahap 4 dan ketika ada bug gue juga langsung ngeprompt lagi. Contohnya di sini ya gue udah beberapa kali sih gue kopas terus gue minta apa yang kurang gitu kan dan akhirnya udah cocok ini udah kelar langsung aja kita tes ya. Gue mau tunjukin. Jadi ini semua data itu bukan dummy data ya. Ini udah gue seed ke database-nya. Dari ini kalau mau lihat database-nya gue pakai Drizzle Studio ya. Jadi ORM gue itu udah ada kayak semacam PG adminnya gitu lah ya. Jadi lo bisa pakai ini untuk ngelihat data-data yang udah dalam database-nya. Dan ini semua dari seed ya. Jadi gue minta
Bukan, gue nggak minta sih sebenarnya, tapi dibikinin. Baik banget ya Quen. Nih udah dibikinin, ini semua seed filenya ya. Jadi script tinggal dijalanin nanti nge-install semua ke database gitu. Nah, di sini juga udah muncul ya di front end-nya segala macam. Terus kita bisa lihat ini bisa tambah transaction. Nah, ini contohnya ya. Gue bisa delete, delete. Ini masih default lah ya alertnya, tapi it works bro. Ya, ini juga udah muncul ya. Kayak halaman asset. Ini data-datanya ini dari database semua. Ini contohnya yang aset yang udah ada. Terus bisa ditambah. Misalnya laptop gaming gitu kan. Salah. Nah, ya, ya, ya. 10 Office. Dah, add. Nah, nambah nih laptop gaming. Terus gue bisa delete juga nih. Jadi CRUD-nya udah jalan lah ya. Ini terus juga visualisasinya jalan di dashboard tadi kan gini. Ya overall udah bagus sih ini dari Quen. Dan ini ya hasilnya bisa lihat kayak ini total waktu dari agent itu sejam sekian. Requestnya 169 dari 2000 ya yang kita dapat per hari. Jadi menurut gue ini benar-benar paling bagus sih Quen ini ya. Kalau kalian pengen coding agent yang gratis, ini gue bikin benar-benar full pakai Quen Code dan ini ringkasannya ya. Overall 2 jam gue bikin semuanya, tapi agentnya tuh makan waktu sejam sekian, sisanya buat testing, rancang segala macem ya. Terus ya worth it banget sih, kayak nggak ada alasan lagi sih lu nggak make coding agent gitu di 2025 gitu. Jadi ya kalau kalian mau mempercepat kerjaan kalian, wajib banget pakai ini. Dan kalau ada pertanyaan, tinggal komentar ya. Terima kasih.